Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Apa kabar ibu-ibu sekalian? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Marilah kita panjatkan pujian dan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan kita kesehatan, kesempatan sehingga pada sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita. Yang hari ini insya Allah kita akan masuk ke bagian terakhir, latihan terakhir dari pelajaran yang ke-16. Sehingga pada pertemuan kita yang akan datang, mudah-mudahan kita bisa lanjut dengan pelajaran yang ke-17. Alhamdulillah. Selanjutnya, marilah kita sampaikan doa, keberkahan, dan rahmat untuk Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing umat manusia menuju alam yang diwarnai, yang disinari oleh cahaya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang kami muliakan, dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, marilah kita awali kajian kita pada sore hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahim. Ya, baik, ibu-ibu sekalian, ya, latihan kita ini latihan gym. Ya, masih ingat ya, kita tanmiyatul mufradat yang terakhir. Tanmiyatul mufradat kita yang terakhir, pada waktu itu kita membahas tentang kata wali. Ya, ada wali, aulia, kemudian itu ada waliul mar'ah, ya, waliul mar'ah, dilihat lagi, yang maknanya menolong, ya, maknanya menolong. Lalu di bagian akhir dari kajian mufradat kita ada kata tawalla, gitu ya, ada kata tawalla. Coba kita akal-akalin gimana supaya kita bisa mengingat makna tawalla. Maka kita bilang, tawalla ini ada kaitannya dengan wali. Wali itu menolong. Tak itu tidak mau nolong. Gimana kalau nggak mau nolong? Ingat-ingat, ibu-ibu sekalian, apa maknanya tawalla? Berpaling. Iya, baik, itu dia. Itulah yang akan kita bahas lebih lanjut pada sore hari ini. Kita akan bahas pembahasan kita tentang tawalla, yaitu dengan mengkaji beberapa kutipan ayat Al-Quran yang menggunakan kata dasar tawalla tersebut. Nah, untuk itu ibu-ibu sekalian, marilah kita awali dengan terlebih dahulu membaca beberapa kutipan, ya, ayat yang akan kita bahas pada sore hari ini. Mari kita mulai bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulu lin-nasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakata tsumma tawallaytum illa qalilan minkum wa in tawallaw fa'lamu anna Allaha maulakum ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilal zulumat
Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakat wa hum raki'un. Ya, baik. Itu dia Ibu-ibu sekalian ayat-ayat yang akan kita kaji. Yang akan kita kaji pada kesempatan hari ini. Mari kita lihat lagi ayat demi ayat, ungkapan demi ungkapan, lalu potong demi potong, selanjutnya kata demi kata. Kalau dirasa-rasa kira-kira berapa persen yang bisa ditangkap maknanya? 70. 70%. Iya, alhamdulillah ya. 70%. Untung bukan 100%. Kalau udah 100% nanti penjaranya habis karena tangkapannya banyak betul itu 100%, penjaranya udah penuh. Iya, baik. Mari kita lihat ya di Al-Baqarah 83 ada ungkapan yang belum terprediksi gitu ya, belum bisa dipastikan atau belum ada yang belum diyakini maknanya. Insya Allah udah bisa. Oke, baik. Mu'ridun. Bu Ros, mudah-mudahan kita biar enak komunikasi, kita lihat di layar ya. Iya Pak Guru. Iya, baik. Oke, ada di situ. Bu Yurneli ada? Belum mantap. Yang belum mantap yang mana? Yang penting untuk modal pertama ya level pertama kita mengerti arti. Ya, bagus lagi kalau kita kemudian mempertimbangkan bentuk, lebih bagus lagi kalau kita mempertimbangkan jenis, lebih bagus lagi kalau kita mempertimbangkan posisi kata dalam kalimat, lebih bagus lagi kalau kita punya rasa kayaknya enak ya bacanya gitu, kayaknya di hati itu. Pak Guru. Tawallaitum itu tolong buka itu Tanmiyatul Mufradat kita, Bu. Yang terakhir. Ada Bu, Tanmiyatul Mufradat yang terakhir? Tahmil. 74, halaman 74. Oke, baik. Ya, tawallaitum, untuk makna tawallaitum bisa kita rujuk kepada materi pelajaran kita yang berkaitan dengan Tanmiyatul Mufradat. Di situ ada kata tawalla, ya tawalla. Kemudian di sini berkembang menjadi tawallaitum. Tawallaitum. Baik. Selanjutnya, kalau sudah, silakan ibu-ibu sekalian, siapa yang ingin berbagi pemahaman untuk Al-Baqarah 83 sekaligus juga Al-Anfal 40. Saya coba Pak Guru. Silakan Bu Dian, silakan. Wa qulu linnasi husnan wa aqimus sholata wa atuz zakat summa tawallaitum illa qalilan minkum. Wa qulu linnas, katakanlah
manusia kepada manusia husnan kebaikan. Wa aqimus sholat, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, kemudian tawalaitum, kemudian berpaling kecuali jangan berpaling kecuali qalilan minkum, qalil, sedikit dari mereka. Iya, bagus. Di ini lagi ya Bu, dimantapkan lagi di hati, karena sepertinya ada beberapa ilmu lama. Karena lamanya ini ada beberapa ilmu lama yang sudah kita pelajari yang tertukar di dalam ingatannya. Nah, sekarang dicoba lagi. Caranya adalah Ibu baca dalam hati teks Arabnya, ayatnya, lalu ungkapkan bahasa Indonesianya saja. Gitu. Silakan. Ya, sebentar Pak Guru. Iya. Katakanlah kepada manusia husnan. Husnan itu kebaikan. Husnan. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, kemudian berpaling kecuali tawalaita. Berpaling kecuali qalilan minkum, sedikit sekali dari kalian. Tawalaitum. Sudah siap, Bu? Iya, itu. Iya, baik. Silakan. Kita mulai dari bagian yang pertama. Apa maknanya kalau diungkapkan dengan bahasa Indonesia? Ya, kalau diungkapkan dengan bahasa Indonesia. Katakanlah kepada manusia kebaikan. Iya, bagus. Ibu masih ingat ciri bahasa Arab yang ke-6, Bu? Ciri khusus bahasa Arab yang ke-6? Ciri bahasa yang ke-6. Itu ini ya, susunan kalimat yang berbeda, apa namanya, kalimat yang berbeda. Susunannya gitu loh Pak, iya. Pak Guru. Itu bahasa apa yang berbeda? Asalnya subjek predikatnya yang berbeda gitu maksudnya. Iya, oke, baik. Kalau dalam bahasa Indonesia bagaimana kalau bahasa Indonesia? Subjek predikat. Iya. Objek. Setelah predikat apa? Objek. Setelah objek apa? Keterangan. Iya. Ini jika Ibu mengerti arah dari diskusi kita ini dan tidak berkeberatan mencoba. Baik, Pak Guru. Nah, silakan dicoba ungkapkan pemahaman terkait dengan bagian yang sedang kita diskusikan tadi dengan mempertimbangkan struktur bahasa Indonesia.
Saya ini yang apa namanya, husna tuh lupa, saya lupa. Husna itu kebaikan. Jangan mengambat, jangan ini maksud saya, jangan sekarang bilang lupanya. Jadi Ya ulang Pak Guru. lagi Ya. kita. Pakai saja yang Ibu ingat ya, pakai saja yang Ibu ingat. Assalamualaikum. Ya. Katakanlah kepada manusia kebaikan. Iya, bagus. Ibu, coba kita lihat ya, Gitu. Di dalam ungkapan tersebut, kalau kita ungkapkan dalam bahasa Indonesia, subjeknya apa? Subjeknya manusia. Subjeknya manusia. Manusia melakukan apa di dalam kalimat Dia tersebut? melakukan sholat dan menunaikan zakat. Iya, Ibu ini daya berpikirnya cepat sehingga kita masih di bagian yang saya garis bawahi. Ibu sudah berpikir ke tempat yang lain. Jadi Ya, saya sorry, agak kaget. Kesimpulannya Ya. jadi agak kaget saya gitu. Ya, Maaf, fokus ke maaf. yang saya garis bawahi aja dulu ya, Bu. Ya. Katakanlah manusia. Jawabannya berdasarkan apa yang saya garis bawahi. Supaya terlihat itu kemajuan di dalam berpikirnya. Katakanlah manusia. Mohon maaf Ibu, saya potong ya. Subjek di dalam ungkapan tersebut, kalau diungkapkan dalam bahasa Indonesia, subjeknya apa? Gitu. Subjeknya manusia. Konfirmasi, yang baik ya. Untuk mengkonfirmasi apakah subjeknya adalah manusia, kita bisa konfirmasi di dalam kalimat tersebut manusia mengerjakan apa? Mengerjakan kebaikan. Oke. Di dalam ungkapan tersebut manusia mengerjakan apa? Mengerjakan kebaikan. Bagus. Mana yang bermakna mengerjakan? Husnan. Yang bermakna mengerjakan. Kalau yang di garis bawahi tidak ada. Yang mengerjakan itu yang berarti prediksi Ibu tidak tepat, ya. Oh gitu. Berarti prediksi Ibu tidak tepat kalau yang Ibu duga sebagai subjek itu tidak melakukan sesuatu di situ, gitu ya. Tidak melakukan sesuatu di situ. Ibu-ibu sekalian, kalau kita menggunakan istilah subjek atau pelaku, ya, subjek atau pelaku, itu kan kita sama dengan ilmu lama kita. Ilmu lama apa? Yang mana yang kita maksud? Dulu kita mengistilahkan subjek atau pelaku itu dengan apa dulu? Dulu awal-awal ya, mungkin di pelajaran 4, pelajaran 3 ya, 3, 4, 5 di buku 1 dulu. Pak Guru kelamaan itu mah Pak Guru. Siapa tahu ada yang ingat itu. Dulu kita kaitkan subjek atau pelaku dengan apa dulu? Fi'il. Oke. Berarti setelah kita pahami fi'il, langkah berikutnya untuk mengenali subjek atau pelaku apanya yang kita pahami? Pekerjaannya. Bukan. Pekerjaannya. Dulu yang kita gunakan untuk mendekatkan namanya subjek, namanya pelaku itu adalah tadi bagus sudah menyebut soal fiil,
selanjutnya adalah kenali domir atau gitu. Kenali domir atau kata ganti yang Kata bisa ganti dari dipahami dari fiil tersebut. Itulah yang akan mengantarkan kita kepada apa yang disebut dengan subjek atau disebut dengan pelaku. Silakan ibu-ibu yang lain, mungkin ada yang bisa membantu mengidentifikasi apa subjek di dalam ungkapan yang saya garis bawahi. kalian. Kalian, Pak Ustaz. Kalian. Siapa yang ngajar aja lupa ya. Yang ngajar aja lupa gitu. Apalagi pelajarannya yang udah lama banget gitu. Yang banyak bejibun gitu. Ya, gurunya atu-atunya di LBIG aja lupa jadinya Pak Ustadz jadinya. Dari mana dipahami? Soalnya. Dari mana dipahami Ibu Bapak sekalian? Ada kaliannya. Ada wawu alif. Dari buku. Wawu alif. Dari mana kita begitu yakin wawu alif itu bermakna kalian? Bukankah wawu alif itu bisa bermakna mereka? Untuk jama amr, fil amr antum. Iya. Oke, itu dia. Oke, itu dia. Gimana, Bu Dian? Sudah bisa terbantukan oleh jawaban teman-teman sekalian? Sudah. Nah, sekarang itu artinya ya, Ibu, ya, Bu Dian dan ibu-ibu yang lain, kalau kita sudah memahami apa yang disebut dengan subjek, itu berarti kita sudah memahami. Tuh, kalian ngapain sih di situ gitu ya. Itu kemudian kita memahami predikat. Setelah itu baru gitu ya, kita bisa melanjutkan dengan objek, baru kita lanjutkan dengan keterangan. Coba Bu Dian dipraktikkan ilmu yang tadi. Katakanlah kepada kalian manusia kebaikan, dirikanlah sholat dan Ibu yang solihah, yang pintar, pelan-pelan ya. Nggak usah buru-buru. Kita ini kan memang kita mah bukan kelas lewat jalan tol, kita mah lewat jalan tikus gitu. Jadi pelan-pelan. Tapi namanya jalan tikus tahu itu lubang-lubangnya gitu. Nah, coba subjeknya apa tadi? Subjeknya apa tadi, Bu? Kalian. Ya, mulailah dengan mengatakan kalian. Predikatnya apa? Predikatnya manusia. Ibu kalau sudah ini ya, kalau sudah paham domir, itu artinya kan fiilnya itu yang akan menjadi predikat. Karena fiilnya itu ya, fiilnya itu menunjukkan perbuatan. Oke, coba ibu yang lain silakan. Subjek, predikat, objek, keterangan. Kalian katakanlah. Iya. Kepada Terus manusia. objeknya gimana? Objeknya Kepada manusia. Manusia. Jadi disuruh mengatakan yang baik. Perbuatan yang baik. Ya, perkataan yang baik. Ada yang nyambung ya, satu juga nggak apa-apa kan, yang lain juga bisa berbagi ini. Gitu. Dari mana dipahami ada yang baik itu? Husna yang baik. Dari mana kita duga kok gitu yakin bahwa husnan itu mengindikasikan objek? Sukun di tengah. Itu fathah. Fathah yang mana? Bunyinya an. Ilmu kita mah. Ya, ilmu kita mah. Ini ilmunya nggak secanggih ilmu buros ini. Karena bunyi akhirnya gitu dulu. Di antara yang meyakinkan kita kalau sebuah kata itu berposisi sebagai objek adalah bunyi akhirnya a. Oke. Setelah itu, setelah objek apa kemudian?
Keterangan. Ibu-ibu masih ingat kalau keterangan pencirinya bagaimana? Itu Mbak kasroh. Bunyinya kasroh. Ilmu kita mah nggak Ujung. secanggih ilmu Bu Ros dan ilmu Bu Nur. Pak Guru. Tuh, sehingga karena ilmu Bu Ros dengan Bu Nur canggih banget, sampai teman sekelas seperjuangan dulu, aduh, Bunyinya. saya makin sulit ngikutin. Bunyinya I, Pak Guru. Bunyinya Iya, Mbak, ilmu bukan. kita dulu bunyinya Mbak, Okbi. adalah I. Iya, I. Gitu. Nah, oke. Gitu. Coba, jadi bagaimana maknanya? Kita serahkan. Budian mungkin sudah dapat pencerahan lagi. Subjek, predikat, objek, keterangan. Kalian katakanlah kepada manusia yang baik. Oke, baik. Terima kasih. Yang lain, bagaimana? Subjek, predikat, objek, keterangan. Kalian katakanlah perkataan yang baik kepada manusia. Tadi manusia. Yang bermakna perkataan yang mana, Bu Ros? Husnan maksudnya nggak ada Pak Guru, disilsipin aja. Yang enaknya. Oke, bagus. Ya, biar enak katanya. Bagaimana jadinya, Bu Ros? Kalian katakanlah perkataan yang baik kepada manusia. Nah, begitu jadinya. Walaupun di dalam teks Arabnya ungkapan linnasi muncul duluan. Tetapi kalau dalam bahasa Indonesia standar, ya standar ini, keterangan itu adanya di akhir. Objek dulu yang muncul, baru gitu muncul keterangannya. Oke, coba Bu Dian, mohon berkenan tadi pakai yang sudah didiskusikan sama teman-teman. Subjek, predikat, objek, keterangan. Kalian katakanlah perkataan yang baik kepada manusia. Iya, oke, lanjutkan berikutnya. Dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Kemudian tawallaitum kalian berpaling kecuali sedikit dari mereka. Oke, bagus ya. Tuh. Budian punya ide untuk mengatakan mereka, itu pertimbangannya dengan membaca apa sehingga ada ide untuk mengatakan mereka? Minkum. Iya. Itu lebih khususnya ada bagian tertentu kah? Atau minkum itu satu kata yang bermakna mereka? Ini yang berpaling Assalamualaikum ini yang saya ini kan sedikit dari mereka gitu kan. Iya, baik. Yang sedang kita diskusikan sekarang adalah ide untuk mengatakan mereka itu terinspirasi dari kata yang mana? Tawallaitum. Mereka. Ada apa di tawallaitum sehingga di situ dipahami mereka? Apa ada penciri tertentu yang terpahami sehingga maknanya mereka? Antum kan itu jamak mereka Pak Guru. Oke. Antum itu jamak maknanya mereka, begitu? Iya. Iya, bagus. Antum itu tunggalnya apa kalau antum itu jamak, Bu? Anta. Iya, bagus. Anta itu artinya apa, Bu? Anta itu? Kamu. Iya. Bagaimana ceritanya kamu begitu jamak jadi mereka? Kalian mestinya. Mestinya kalian, Pak Guru. Oh, ya itu dia. Ini kira-kira apa yang terjadi gitu? Sehingga agak sulit untuk membedakan antara kalian dengan mereka itu apa kesulitannya?
membedakan antara kalian dengan mereka? Kalau ini kan penggakum itu yang nyambung ya, domir yang nyambung. Antum, anta, antum, anta. Ya ini, saya suka bingung nih, suka di sini Pak Guru. Iya, Maaf. baik. Coba lihat ya, coba lihat ya. Coba lihat ya. Kalau misalnya tawallaitum, tapi Ibu kalau bahasa Indonesia bisa itu ya, bisa membedakan ya antara mereka dengan kalian ya. Iya. Iya. Kalian itu tunggalnya apa? Kamu. Iya, bagus. Kalau mereka tunggalnya? Dia. Iya. Coba Ibu perhatikan ya, tum ya. Tum. Itu ada penanda banyaknya apa di tum? Menandakan bahwa dia banyak, supaya Ibu nggak bingung lagi nanti membedakan antara mereka dan kalian, versi Arabnya. Itu penanda banyaknya apa kalau kita mengatakan tawallaitum, yang mengindikasikan bahwa ini untuk banyak nih gitu. Antum itu Pak Guru, ada mim. Nah, itu kan udah bagus Ibu. Ada mim. Mim itu menandakan banyak. Sebelum mim itu ada huruf apa? Tak. Iya, rasa-rasanya kalau ini diingat, Bu, jauh itu. Tak itu kan anta gitu. Jauh itu untuk membingungkan gitu. Karena jelas sekali cirinya. Tak itu anta itu kamu. Kamu kemudian banyak diikuti oleh ya. Kamu diikuti banyak, diikuti mim, kamu ya jadinya kalian, tidak akan menjadi mereka. Iya Pak Guru. Begitu juga halnya kalau di kata kum. Ya. Begitu juga halnya di kata kum. Mim itu penanda banyak, sebelum mim itu ada huruf kaf. Ya, ada huruf kaf. Dulu mula-mula kita memahami kaf itu seperti pada kata robbuka, kamu gitu. Ismu kakak kamu. Kamu kalau banyak bakal menjadi kalian, tidak akan menjadi mereka. Mereka. Begitu. Ya Pak Guru, terima kasih, maaf. Nah, jadi nanti diperhatikan itu. Tapi kalau misalnya nggak ingat, beda ceritanya. Kalau nggak ingat ya paling kita sedang sekedar mengingatkan. Tapi kalau Ibu mengalami kebingungan, maka itu cara tadi untuk menghilangkan kebingungannya. Sebelum mim di tawallaitum itu ada taknya, ente tak, ente. Kemudian di kum sebelum mim itu ada kaf, kaf itu kamu gitu. Jadi kalian. Baik. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih Pak Coba Guru. Coba lagi ya, kalau masih bisa dari awal ini dibiasakan aja, bukan hanya sekedar ini Al-Baqarah 83 ya, karena namanya ilmu itu kita tahu di sini, kita paham di sini, bisa kita terapkan juga pada bagian-bagian yang lain. Silakan dicoba ya. Coba dicoba tadi ya, mempertimbangkan subjek, predikat, objek, keterangan, begitu pakai urutan standarnya. Kalian katakanlah kepada manusia perkataan yang baik. Iya, Ibu masih lupa bahwa objek itu lebih dahulu daripada keterangan. Tadi ya, linasnya itu dimaknai belakangan. Tapi nggak apa-apa ya. Berikutnya silakan. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Iya, bagus. Nih, mohon maaf dipotong supaya cepat tuntas diskusinya. Artinya bisa langsung kepada. Pada waktu Ibu mengatakan dirikanlah sholat, subjeknya mana? Oh, kalian dirikanlah sholat. Iya, begitu. Ini kalau lewat jalur tikus, begitu jadinya. Kalau lewat jalur tikus, kalau lewat jalan tol mah, udah sampai Surabaya kita dari tadi kalau lewat jalan tol. Itu. Kelemahannya suka langsung ini, padahal. Iya, karena Ibu lebih banyak diajak jalan-jalan lewat jalan tol,
Gitu. Kita paling berapa sih kita? Iya Pak Guru, maaf kelemahan saya. Zaman sekarang ini Ibu 3 kali bolak-balik Surabaya lewat jalan tol, sekali sepekan Akhirnya jalan tikus diajak juga. jalan lewat jalan tikus. Oke, bagus. Terima kasih Bu Dian. Mudah-mudahan Iya, ibu-ibu, maaf teman Pak yang Guru. lain bisa. Enggak usah merasa sungkan-sungkan, enggak. Gitu. Ini juga belum lebaran ya, belum waktunya. Minta maaf. Kali kalau bawa Iya. ketupat tuh, boleh tuh. Waduh, Ya, ini maksudnya kelemahan saya juga ini kan. Enggak apa-apa Bu ya. Mudah-mudahan ya. Dan mudah-mudahan Ibu juga tidak merasa terganggu ya dengan cara kita seperti ini. Kita bimbing satu persatu, sedikit demi sedikit. Sehingga mau nggak mau kan harus ada yang berubah ya dalam diri Ibu. Dan mengubah diri itu memang tidak selalu mudah. Gitu. Baik, terima kasih Bu. Kita lanjutkan berikutnya. Siapa yang ingin berbagi untuk Al-Anfal 40? Silakan Bu Ros, silakan. Tawallau fa'lamu annallaha maulakum. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Jika kalian berpaling, maka kalian ketahuilah sesungguhnya Allah pelindung kalian, sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Iya, bagus. Nah, Bu Ros di bagian awal berapa kali mengatakan kalian? Jika kalian berpaling, maka kalian ketahuilah 2 kali. 2 kali. Coba bagaimana tadi yang 2 kalinya? Kalimat ini sampai 1 kotak ini ya Pak Guru? Iya, 1 kotak. Ada 3 berarti. Ada 3 kali. Ada 3 ya. Kali pertama dari mana inspirasinya untuk mengatakan kalian? Intawallau. Ada waw alif. Oh, ada waw alif. Oke, bagus. Yang kedua, dari mana dipahami ada kalian yang kedua? Alamu ada waw alif juga. Iya, ada waw alif juga. Bagus. Kemudian yang ketiga, dari mana dipahami ada kaliannya? Ada kum. Iya, bagus ya. Ada kum. Nah, kita lihat ya. Untuk yang pertama, apa ilmunya? Sehingga dengan melihat waw alif, kita berkesimpulan bahwa kalian nih. Nah, gitu. Apa ilmunya? Itu penanda penciri domir. Penciri domir, bagus. Apa domir apa yang dicirikan di situ? Antum. Iya, bagus. Waw alif mencirikan domir antum dibentuk berapa? Tunggu Pak Guru. Iya. Tawallau. Kita akan sabar. Menciri antum. Ini kan waw alif mencirikan antum dibentuk berapa? Depannya tak? Dibentuk 2. Dibentuk 2. Bagus. Dari mana diduga bahwa ini bentuk 2? Keliru saya Pak Guru, itu bentuk 1. Hah? Jadi gimana nih? Jadi bentuk 1. Jadi bagaimana dong? Ada yang mau diubah gitu? Jadi wa intawalla itu ada waw alif. Bagaimana Bu Ros? Ada yang mau diubah dari ilmu yang tadi? Ada, itu bukan kalian tapi mereka. Jadi bukan kalian tapi mereka.
Sama pertanyaan dengan tadi, dari mana kita memahami bahwa di situ adalah tuh, ada, kita pahami mereka. Iya. Itu ada Nah, terus waw alif. Ada waw alif. ada waw alif bermakna mereka itu dibentuk berapa, mencirikan bahwa mereka Dibentuk satu. dibentuk satu. Oke, cocoklah ini ya. Baik. Kita lanjutkan berikutnya. Tuh. Ada lagi waw alif ini. Tuh. Apakah mereka lagi? Bukan, sekarang kalian. Bukan. Kalau bukan mereka lalu apa? Kalian. Iya, kalian. Bagaimana ilmunya? Ini sama-sama waw alif tuh, Buros bikin saya bingung aja katanya. Sama-sama waw alif, kok di situ jadinya kesimpulannya mereka, sementara di kedua ini kesimpulannya jadi kalian. Gimana Buros ilmunya? Iya, itu menurut saya karena di situ fiil amr ya. Fiil amr bentuk berapa itu? Bentuk 3. Bentuk 3. 5. Bentuk Karena 5. Bentuk 5. Buros sudah pakai ilmu di tangga soalnya. Emang Buros kalau di tangga begitu. Pertama fiil madin, kedua fiil mudhari. Bukan mudhari deh, mudhore. Pertama fiil madin, kedua mudhore, ketiga fiil amr katanya. Tapi kalau di kita dulu 5 Pak Guru bentuk. Iya 5. Baik. Alhamdulillah. Dari mana kita yakin itu bentuk 5, Bu Ros? Jadi bentuk 5 itu domirnya anta. Antum. Oke, tapi maksudnya itu kan waw itu menandakan antum, kalau kita paham itu bentuk 5. Apa cirinya bahwa itu bentuk 5? Jangan-jangan bentuk 1. Ya kalau waw alif dibentuk 1 juga ada. Iya. Itu dibentuk 5 waw alif itu penanda domir antum. Oke, sudah tadi. Tapi untuk ininya dulu, itu kan kalau kita paham bahwa itu bentuk 5 gitu. Kita ngerti dulu itu bentuk 5, baru kita pahami waw alifnya. Itu maksud saya. Dari mana kita pahami itu bentuk 5? Di bentuk 5 itu sukun di akhir. Oke, bagus. Ada lagi yang lain? Ada hamzah di muka. Ada hamzah di muka. Ya, setelah awal. Sebelum huruf apa maksudnya ini? Hamzahnya? Sebelum itu alama, jadi pakai i'lam. Setelah huruf. Enggak tahu ilmunya, cuma dapatnya begitu. Sebelum huruf kedua. Ada hamzah. halus ya. Ada apa? Itu. Ada hamzah di awal. Iya, sebelum huruf ain kan gitu ceritanya. Main fiilnya. Wah, itu. Itu bukan Ibu, bukan itu. Hamzah di awal, Pak Guru. Iya, baik gitu ya. Baik. Kita lanjutkan berikutnya ya. Nah, silakan itu dulu dibenahi tadi ya. Karena kan beda gitu. Kalau pemahaman awal yang berpaling itu kalian. Iya. Tuh. Kalau yang kalian yang berpaling itu adalah kalian, lalu kalian yang harus mengetahui, itu artinya kan ancaman. Jelek itu. Ya, tapi sekarang siapa yang berpaling? Mereka. Iya. Beda ceritanya. Biarkan saja mereka berpaling. Sebab, gitu ya, sebab itu penolong kalian itu adalah Allah. Jadi nggak usah khawatir. Kan beda ceritanya. Kalau tadi itu menyebabkan ada kekhawatiran, kalau tadi itu kan menimbulkan hal yang negatif ya. Karena apa? Itu ancaman. Kalau sekarang justru kabar gembira. Bisa berbalik 180 derajat hanya dengan bermodalkan kita memahami ini adalah waw alif dibentuk 1, bukan waw alif dibentuk 5. Itu artinya penting Ibu Bapak sekalian.
ya ibu-ibu sekalian, untuk memahami bentuk kata itu. Oke, selanjutnya. Yang lain. Masih tadi kan belum diungkapkan pemahamannya setelah diskusi. Diulang ya Pak Guru. Jika mereka berpaling, maka kalian ketahuilah sesungguhnya Allah pelindung kalian. Sebaik-baik pelindung. Oke, sebentar di situ. Sebentar begitu. Sebaik-baik pelindung, subjeknya mana? Subjeknya ni'mal maula. Baik-baik pelindung. Subjeknya Allah. Iya, apa ada Allah di situ? Tidak. Nah, kalau begitu kita pakai apa? Kata ganti. Ya. Apa yang cocok kata gantinya? Dia. Oke, bagus. Silakan. Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Iya. Oke, bagus. Alhamdulillah. Luar biasa. Dan saya berpikir ya, rasa-rasanya kalau kita pakai produk lokal ya untuk memahami ini, bisa sampai pemahaman itu. Gitu. Ya nggak harus setinggi ilmunya Bu Ros sebenarnya. Asalkan catatannya ilmu yang kita pelajari di sini dipakai gitu. Iya Pak Guru. Iya, malah sering Dapetnya. Kalau Bu Ros pakai ilmu di tempat lain justru kita jadi bingung. Nggak bisa, saya juga bingung Pak Guru. Jadi bingung. Baik, terima kasih Bu Ros. Kita lanjutkan berikutnya ibu-ibu. Ya, kita masih ada waktu untuk mendiskusikannya. Ya, sekarang kita ke Al-Baqarah 257. Silakan. Ya. Kita itu silakan, kalau ada yang belum terpahami disampaikan dulu, kita bantu memahami, baru kemudian berikutnya kita beranjak ke sesi berbagi pemahaman. Wali aja. Wali Pak Guru. Biar mempertegas. Gimana Bu? Wali. Apa pertanyaannya? Maknanya yang... Iya, baik. Coba dilihat ke Tanmiyatul Mufradat terakhir di pelajaran 16 dulu. Wali. Penolong pemimpin yang dicintai. 16 terakhir mufti. Pemimpin, penolong. Penolong pemimpin yang dicintai. Wali. Oh, wali. Oh, ini wali. Wali itu satu makna dengan maula ya, maula. Penolong. Iya, penolong pemimpin yang dicintai. Artinya penolong Pak Guru, penolong pemimpin yang dicintai. Iya, itu. Oke, yang lain mungkin? Togut itu apa? Iya. Togut itu sudah dijadikan itu ya, sudah masuk ke dalam bahasa Indonesia ya. Sudah masuk ke dalam bahasa Indonesia karena tidak ada yang arti ya, tidak ada arti yang pas. Ya, jadi istilah ya, togut itu jadinya istilah. Apa maksudnya togut itu adalah istilahnya apapun yang disembah selain Allah. Ya, apapun yang disembah selain Allah. Jadi kalau ada yang nyembah mobil, ya togut jadinya mobil.
Kalau yang disembah yang lucu-lucu, Ogut namanya. Ogut. Ogut. Gitu ya, Togut itu. Iya, iya. Togut. Kasih Pak Guru. Sudah berarti. Ya. 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 Baik, silakan. Ini mungkin bisa berdua, tapi kalau sendiri juga bisa, ya. Saya coba ya Pak Guru. Ya, silakan Bu Nur, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyul ladzina amanu. Sampai situ dulu ya Pak Guru. Iya. Enggak masuk diterjemahkan. Allah. Kemudian waliyu tadi kan penolong. Salah satunya allazina, orang-orang. Amanu, orang-orang yang telah beriman. Sampai terus yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Dia yang mengeluarkan mereka dari zulumati kegelapan kepada cahaya, pada nur ini cahaya ya. Maksudnya pengertiannya ya cahaya aja, nanti dibantu Pak Guru aja. Saya menerjemahkan di sini cahaya aja. Wallazina kafaru, dan orang-orang yang ingkar aulia uhumuz thogut, yang mereka menjadikan pemimpinnya yang menjadikan pemimpin mereka thogut selain Allah. Kan tadi thogut itu apapun yang disembah selain Allah. Yukhrijunahum apa ya? Yukhrijunahum, kami mengeluarkan mereka, dia yukhrijunahum, kami, dia mengeluarkan kami dari cahaya, dia mengeluarkan mereka dari cahaya menuju kegelapan. Ulaika ashabun nar, ulaika mereka ashabu, penghuni neraka. Fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya, pada kekal di dalam. Itu Pak Guru. Oke, baik. Coba bahasa Indonesianya saja. Allah penolong orang-orang yang telah beriman. Dia, maksudnya dia di sini Allah, dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya, kepada kebaikan kali cahaya. Dan orang-orang kafir, mereka menjadikan pemimpin, orang-orang kafir menjadikan pemimpin mereka selain Allah, maksudnya togut, selain Allah. Yukhrijunahum, kami mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya, mereka di dalamnya kekal. Oke, baik. Bagus ya. Kita mulai dari ke pendalaman ya, ke pendalaman dari potongan yang pertama ya, potongan pertama. Tuh. Tadi apa yang sudah terpahami, Bu? Allah penolong orang-orang yang telah beriman. Iya, bagus. Subjeknya apa di situ? Di sini subjeknya Allah. Iya, bagus. Predikatnya apa? Ini kan penolong, Aliyu. Bagus ya. Tuh, coba dilihat ya. Dalam bahasa Indonesia,
antara subjek dan predikat. Nah, antara subjek dan predikat itu biasanya ada kata apa? Ada kata penghubung ya? Bukan namanya ya, bukan namanya apa ya, bukan namanya kata apa, tapi ada kata apa gitu, bunyinya apa gitu. Allah penolong kepada. Begitu ilmunya antara subjek dan predikat biasanya ada kata kepada. Nggak ingat sih Pak Guru, cuman saya mengartikan gitu ya. Oke, baik ya. Ya, baik. Ibu-ibu yang lain bagaimana? Adalah. Iya, alhamdulillah. Ada ya, gitu. Ini terus bilang, Pak Guru apa sih pentingnya ditanyain, diomongin soal begitu? Ini coba bandingkan ya, bandingkan rasanya, bandingkan rasa ya. Pertama ibu pakai adalah, atau sebaliknya, pertama tidak usah pakai adalah, kemudian yang kedua pakai adalah. Kemudian nanti lihat bagaimana rasanya, respon di hati ini. Allah adalah penolong orang-orang yang telah beriman. Allah penolong orang-orang. Iya, Pak, bagusin pakai adalah. Bagus gitu. Oke, kita lanjut berikutnya. Yukhrijuhum ya, berikutnya apa yang terpahami? Yukhrijuhum, dia mengeluarkan mereka dari kegelapan. Udah? Iya, Guru. Ibu sudah baca sampai ilan nurnya? Nama sendiri nggak mau dibaca. Belum. nama sendiri nggak mau dibaca. Dari kegelapan, ila itu bisa kepada nur cahaya, menuju cahaya. Ilan nur. Terang. Kepada cahaya ya Pak Guru. Bagaimana jadinya? Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Iya, oke, bagus. Bagus. Nah, selanjutnya sekarang. Selanjutnya. Ini saya nggak berani nih ngajak diskusi kalau bukan teman belajar lama nih. Oke, berikutnya apa maknanya? Dan orang-orang yang ingkar atau kafir, mereka menjadikan pemimpinnya selain Allah, tadi kan togut. Iya, bagus. Coba kita ulang lagi ya. Walladzina kafaru dimanai dengan apa? Maksudnya apa Pak Guru? Orang-orang yang kafir, yang ingkar. Aulia uhumut togut. Mereka pemimpin mereka menjadikan pemimpin mereka menjadikan pemimpinnya ya gitu. Aulia kan pemimpin mereka. Jadi pemimpin mereka. Iya, bagus. Kalau digabung jadinya bagaimana? Orang-orang kafir, pemimpin mereka selain Allah. Yang mana yang bermakna selain Allah? Togut tadi kan, apapun yang selain. Nah, tadi kita katakan togut itu istilah. Oke, ya kita katakan togut itu istilah. Kalau dia istilah, ya kita pakai sebagai istilah, tidak kita terjemahkan. Misalnya, ibu bapak sekalian, sholat itu artinya apa yang pernah kita dengar, yang pernah kita pelajari? Doa. Iya. Tapi ada yang mengartikan begitu. Saya mau doa zuhur, gitu. Saya mau doa asar. Berarti togutnya nggak diterjemahkan ya Pak Guru. Jadi bukan tidak diterjemahkan ya, tetapi cara kita menerjemahkan istilah adalah dengan menggunakan istilah tersebut. Gitu ya. Coba bagaimana jadinya? Orang-orang kafir, pemimpin mereka togut. Bagus.
Subjeknya apa kira-kira? Subjeknya ini orang-orang kafir, al-lazina, orang-orang kafir menjadikan mereka berarti orang-orang kafir. Orang-orang kafir. Gitu. Terus predikatnya? Itu menjadikan pemimpin mereka aulia. Aulia. Ibu beberapa kali saya dengar mengatakan menjadikan. Itu dari mana idenya ada menjadikannya? Pemimpin mereka yang menjadikan tuh saya sendiri maksudnya dia. Iya, kalau sendiri nanti dulu ya. Nanti teman-teman pada bingung. Ya Pak Guru. Bu Nur ini dari mana? Ilmunya tinggi banget katanya. Ilmunya tinggi banget katanya. Hanya Bu Nur sama Bu Ros aja yang bisa dialog dengan begitu sih, Pak Guru, Ustaz Nasir, kita mah bingung katanya. Enggak, saya ingat Pak Guru aja gini kan boleh menambah, katanya boleh mengurang gitu kalau apa? Iya, betul. Ya, betul ya, betul itu. Tetapi kita menambah dan mengurang itu kita lakukan ketika yang ada terasa tidak pas gitu. Kalau apa adanya terasa tidak enak, oh karena apa? Ini kayaknya kebanyakan dikurangi. Kalau yang ada itu terasa tidak enak karena ini perlu ada yang ditambahkan, oke, kita tambahkan. Oke, baik. Nih coba. Salah tadi Pak Guru tanya. Ya. Walladzina kafaru artinya apa? Orang-orang kafir. Bagus. Walladzina ada berapa kata? Satu. Dua. Wa dengan alladzina. Oke. Wa-nya Ibu pahami maknanya apa di situ? Dan. Bagus ya. Dari mana diduga bahwa yang cocok adalah dan? Dari terang. Kemudian apa ya? Karena kata ya apa? Ya kata aja apa? Kata sambung aja dan. Iya, bagus. Kalau dalam pemahaman Ibu, dan itu untuk menghimpun atau tidak? Sebenarnya sih untuk menghimpun ya. Iya, bagus ya. Coba lihat ya. Sebelum wa ini bicara tentang apa? Sebelum waladzina itu ya Pak Guru. Sebelum wa ya, sebelum wa. Tentang ini apa? Bahwa Allah itu akan mengeluarkan orang-orang beriman dari kegelapan menuju cahaya. Oke, baik. Pertanyaannya saya pandu. Bicara tentang siapa? Wa sebelum wa. Orang-orang yang beriman. Setelah wa bicara tentang siapa? Orang kafir. Bisa dihimpun. Bisa dihimpun. Ibu-ibu yang lain paham nggak arah pertanyaan saya? Paham. Berarti tetapi kali ya Ustaz ya, tetapi orang-orang yang kafir. belum sampai ke situ ya. Kita ini luar biasa cerdas ya. Luar biasa cerdas. Tadi saya terjemahkan juga salah tuh subjeknya, orang subjeknya itu kan kafaru sebenarnya ya, salah tadi. Ya. Filenya kan di situ, filenya. Maksudnya jadi baik. Jadi ini menarik nih kalau kita pertimbangkan soal itu. Ini bicara tentang sebelumnya bicara tentang orang-orang beriman. Sedangkan ini bicara tentang orang kafir. Nggak cocok kita gabung dengan pakai dan. Karena ini bertentangan, kita cari dalam bahasa Indonesia ungkapan yang mencerminkan pertentangan.
Bu Feni sudah dapat ide. Apa tadi Bu Feni? Tapi. Oke, yang lain. Gimana? Yang lain? Sedangkan. Ya, Sedangkan. bagus. Yang lain. Gimana? Nah, pilihannya ada 2 itu Bu Nur. Kira-kira mau pakai. Adapun. Baik. Nah, kita serahkan kepada Bu Nur mau dipakai yang mana di situ. Saya pakai sedangkan aja. Nah, coba bagaimana jadinya? Yang menerjemahkan dari mulai yang walazina itu ya Pak Guru? Iya, biar berasa itu. Terjemahannya aja. Sedangkan orang-orang kafir, pemimpin mereka adalah togut. Nah, bagus tuh. Bagus kan? Kalau di sana itu orang-orang beriman, pemimpinnya adalah Allah. Tapi lihat itu gayanya Al-Quran ya, ibu-ibu sekalian. Idenya kan sama ya dalam hal bahwa di sebelum wa ini idenya adalah orang-orang yang beriman, pemimpinnya adalah Allah. Nah, sedangkan di bagian yang setelah wa ini, orang-orang kafir, pemimpin mereka adalah togut. Nah, tapi lihat ya gaya Al-Quran untuk menunjukkan perbandingan itu. Ketika bicara tentang orang-orang beriman, Allahnya dulu yang muncul. Allahnya dulu. Tapi ketika bicara tentang orang kafir, togutnya itu belakangan. Belakangan. Karena memang kalau orang beriman, mau bicara tentang apapun, Allah yang diutamakan. Sementara kalau orang-orang kafir, mereka itu kalau namanya ketemunya belakangan, karakter orang kafir, mereka itu nyari jadinya. Mereka itu nyari. Mencari. Bahkan dalam itu di kalangan masyarakat Arab jahiliyah, mereka bikin itu berhala-berhalanya. Kan belakangan jadinya. Mau nyembah dulu baru bikin gitu. Mau nyembah dulu baru bikin. Saya nggak mau yang itu, bikinlah yang baru. Tapi kalau ini kan luar biasa. Dimulai dengan Allah karena Allah adalah asal segala-galanya, termasuk keimanan kita. Ya. Termasuk keimanan kita ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita syukuri ya, kita syukuri. Kan kita dulu nggak pernah ya milih bahwa ayah saya nanti yang muslim gitu. Ibu saya nanti yang muslim lah, nggak pernah memilih kita. Kita bersyukur lahir di kalangan orang-orang yang sudah beriman. Tapi bukan berarti karena lahir di kalangan orang beriman kita jadi beriman, enggak juga. Karena realitanya banyak juga orang yang beriman, dia lahir dari kalangan orang-orang yang tidak beriman. Sebaliknya juga, ada juga orang yang dia lahir di kalangan orang-orang beriman, tapi dia memilih jalan lain. Karena itu layak kita syukuri. Kita lanjutkan berikutnya. Nah, untuk Allah yang digunakan adalah tunggal, wali. Wali. Ibu bapak sekalian ya, ibu bapak sekalian, kita ini kalau kita butuh pertolongan, mana yang lebih mudah misalnya ya, mana yang lebih mudah ya. Kalau kita punya satu sumber pertolongan dengan kalau kita punya banyak sumber pertolongan yang harus dihubungi. Satu. Lebih enaknya satu. Gitu. Ibarat kata kalau punya teman ya, setiap kali minta tolong sama teman itu dia langsung bisa, kan enak gitu. Bu Ros, tolong dong, saya belum bayar utang, dikasih. Besok, Bu Ros, tolong dong, saya itu belum punya jodoh, dikasih. Berarti kan enak begitu. Tapi kalau Bu Ros, kan kemungkinan kalau kita ngomongin soal hutang ke Bu Ros, aduh, saya juga masih ada masalah. Coba hubungin Bu Feni ya, kan Bu Feni sekarang bisnisnya lagi maju tuh, bisnis kuenya. Nah, itu kan jadi enggak. Itu kan beda ceritanya. Nah, ini untuk Allah pakai tunggal. Nah, ini pakai aulia. Gitu. Ya, togut ini jadi banyak dia. Oke, selanjutnya yukhrijunahum. Silakan. Kami mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Iya, bagus. Dari mana dipahami ya? Dari mana dipahami kaminya? Nah, itu ada nah yukhrijuna. Nah, yang mana? Di nak sebelum hum, nahum. Ada nak sebelum hum. Apa ilmunya?
domir ini ya, maksudnya nahnu dari apa ya, menerangkannya dia domir. Atau kalau saya ubah ya, kalau saya ubah itu pertanyaannya na ya, na menandakan kami dibentuk berapa? Dibentuk maksudnya bentuk fiilnya gitu Pak Guru yang ditanya? Iya, enggak, beliau udah lupa ya. Domirnya. Bentuk 3, bentuk 4, 5 udah nggak biasa lagi itu. Oke, saya ubah pertanyaannya. Maksud saya Nah, ini bentuk menandakan, dua. Bentuk dua. Bentuk dua Pak Guru. Menandakan. Oke, bagus nah, ya. Itu apa sih? Maksudnya kami nahnu huwa terus iya anta bentuk terakhir sebelum iya. Maksudnya urutannya ya Pak Guru, belum paham pertanyaannya. Iya ya, saya akan ubah pertanyaannya. Iya. Gitu. Nah, di ujung menandakan nahnu itu di fiil apa? Bentuk satu. Bentuk satu. Oke, bagus ya. Di bentuk satu. Ini Ibu meyakini bahwa ini bentuk satu, tandanya apa? Dulu. Kalau yuhrizu kan bentuk dua. Kalimat mudhari. Oh ya, sebentar. Kalau saya menerjemahkan begini aja sih Pak Guru ya, pola dipikir saya nih. Yuhrizu ini kan bentuk dua. Terus penanda anunya ya di awal, wow berarti domirnya hum. Kalau saya menerjemahkan begitu ya Pak Guru, nggak tahu salah atau enggak. Terus kemudian maksudnya ini bentuk dua. Nah ini domir. Mereka. Jadi saya menerjemahkan kami tadi. Kami akan mengeluarkan mereka. Bagus ya. Maka itu tadi pertanyaannya adalah kaminya dipahami dari mana, gitu. Jawaban Ibu apa? Kaminya dari mana? Kami bentuk dari maksudnya domir gitu ya, nomor pengganti. Nggak tahu Pak Guru di nanti daripada panjang nggak. Baik ya. Karena Bu Nur tidak tahu, mari kita lihat pendapat ibu-ibu yang lain ya. Apakah di situ ada makna kami? Tidak. Tidak ada. Baik. Lalu bagaimana dengan nun yang tadi dibicarakan? Itu nyambung ke yukhrijuna. Nyambung ke yukhrijuna. Bagaimana penjelasannya kalau disambung? Itu bentuk dua atau fi'il mudhari. Bentuk dua. Nah, terus? Domirnya hum. Iya. Apa cirinya domirnya hum? Waw nun. Iya, waw nun. Ya, iya, bagus itu. Jadi jangan waw nunnya saja. Iya, ya waw nun. Ya, ada ya di awal, gitu ya. Kemudian ada waw nun di akhir. Kalau ada ya di awal menandakan apa? Menandakan huwa huwa gitu ya. Kalau ya di awal menandakan huwa. Waw nun menandakan apa? Banyak. Iya, banyak. Kalau banyak jadinya hum. Hum bahasa Indonesianya mereka. Iya, jadi di sini tidak ada kaminya Bu Nur. Ya Pak Guru. Baik. Jadi berarti begini ya Pak Guru. Dia kan sebentar. Berarti ini kan jamak. Dia mengeluarkan mereka gitu. Sudah tidak muncul lagi karena dianya itu ada penanda banyaknya, jadi sudah berkembang. Jangan tetap di dia walaupun ada ya gitu.
Dia kalau banyak berkembang jadinya mereka. Jadi dianya tidak kepake lagi. Jadi mengeluarkan mereka begitu aja ya, akan mengeluarkan mereka begitu Pak Guru. Subjeknya dulu. Mereka akan Subjeknya kan di sini kan subjeknya Allah ya, tapi tergambarnya saya Dari mana diduga bahwa Allah subjeknya? mereka akan Baik, ibu-ibu yang lain bagaimana subjeknya apa? Mereka. Ya, predikatnya apa? Keluar. Keluar. Mengeluarkan. Dari mana diduga keluar? Mengeluarkan. Mengeluarkan. Dari mana diduga mengeluarkan? Itu kan yukhrijunahum fi'il. Ya, dari mana diduga mengeluarkan? Dari cahaya. Itu dari UI. UI, ya bagus ya. Yuhri. Nah, karena yuhri jadi maknanya mekan. Subjeknya adalah mereka, predikatnya adalah mengeluarkan, objeknya apa? Hum. Bahasa Indonesianya apa? Mereka. Mereka. Berarti mereka mengeluarkan mereka. Mereka pertama siapa maksudnya? Orang-orang kafir. Orang kafir. Kemudian mereka kedua siapa maksudnya? Sama, mereka orang kafir juga. Wih, jeruk makan jeruk dong kalau ini. Mereka mengeluarkan mereka, jadi ya betul, mereka mengeluarkan mereka, tapi siapa maksudnya mereka yang pertama dan siapa maksudnya mereka yang kedua? Mereka yang pertama dipahami dari ya, waw, nun, gitu tuh, mereka yang pertama. Mereka yang kedua dipahami dari hum. Nah, supaya jangan bingung ini. Siapa maksudnya mereka yang pertama dan siapa maksudnya mereka yang kedua? Yang pertama itu kali togut ya. Iya, betul. Kan tadi itu bandingannya. Togut mengeluarkan orang-orang kafir. Kalau yang tadi itu kan yukhriju Allah karena tunggal. Allah mengeluarkan hum. Siapa hum? Orang-orang yang beriman. Kalau di sini yukhrijuna, mereka. Siapa? Togut. Mengeluarkan siapa humnya? Kalau tadi humnya orang-orang beriman, di sini orang-orang kafir. Nggak sampai ke sana. Kalau kesimpulannya nggak sampai, kira-kira begini tetap pertanyaannya. Kalau kita pakai ilmu kita di sini, ada nggak yang nggak terjawab? Kalau dijawab semua. Iya sih. Terjawab semua. Terjawab, malah tepat itu kan artinya kalau di. Karena itu ibu-ibu, saya sering mengatakan bahwa kalau ada yang terasa tidak pas pemahamannya, diduga ada ilmu kita yang belum dipahami. Kok Pak Guru sering bilang kita-kita, ini untuk menumbuhkan kepercayaan diri kepada ibu-ibu sekalian bahwa kita di sini dengan keterbatasan kita, dengan lambatnya kita, dengan jalan tikusnya kita, kalau itu dipakai bisa menghasilkan sesuatu yang maksimal. Supaya ini apa? Nasihat seperti ini untuk diri sendiri, ini juga supaya saya bersungguh-sungguh dalam membimbing ibu-ibu. Ini juga untuk membantu mengurangi beban ibu-ibu sekalian. Karena ada orang yang ingin pinter lalu belajar ke sana kemari. Ikut ini, ikut itu, ikut ini, ikut itu. Bagus. Tapi persoalannya adalah kalau satu tidak dikuasai secara maksimal, lalu ditambah yang lain, itu bakal bikin bingung. Apalagi kalau yang mengajar itu mazhabnya beda. Mazhab jalan tol dengan mazhab jalan tikus. Baik, ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan ada manfaat. Mau nanya. Ya, gimana? Pak Guru mau tanya itu yang tadi yukhrijunahum itu berlaku nggak? Seingat saya kan ada kalau yang berulang ada hum, ada merekanya dua di situ, itu ada penegasan itu atau ada hum yang pertama dengan hum yang kedua maksudnya sama atau beda? Oh, beda sih. Berarti bukan. Berarti tidak, bukan ya. Bukan. Ya ya.
Iya, baik. Yang lain ada? Ya, artinya kebodohan kita sudah kebodohan saya enak aja begitu melihat oh kami ya nggak harusnya kan dulu dikaji dulu maknanya ini pas enggak ini. Ya itu kebodohan ya Pak Guru, artinya kurang apa ya. Bukan, itu hanya soal kebiasaan. Itu hanya soal kebiasaan aja. Kurang jalan-jalan, Bu. Kurang jalan-jalan. Belum diajak Pak Guru, soalnya Pak Guru belum ngajak. Yuk, Pak Guru kan jalan-jalan. Saya mau ngajak, tapi kadang-kadang itu khawatir itu. Ngajak tapi sebenarnya minta diajak itu maksudnya. Ya nanti kalau mampu saya benar-benar tuh ngajak ya. Kalau namanya ngajak, saya ngajak itu memang benar ngajak ya, bukan minta diajak. Baik, itu dia ibu-ibu sekalian yang bisa kita kaji pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Ya. Sehingga ini bisa menjadi sesuatu yang setiap saat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, karena itu mari kita syukuri kajian kita pada sore hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiqu ila aqwamit thoriq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, banyak-banyak